Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta Ananda satu orang untuk memimpin doa. Ya, amal Hamzah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa dengan masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih amal Hamzah. Jadi sudah mengisi link absen yang saya sudah kirimkan. Oke, baik, saya cek dulu ya. Riki, Hadir Pak. Ahmad Hamzah, Hadir Pak. Ilham Idris, Hadir Pak. Reza, Hadir Pak. Herwandi, Hadir Pak. Rahman, Hadir Pak. Samsuryadi, Sandi. Baik, ada semua ya. Jadi hari ini kita tetap masuk dengan melakukan protokol kesehatan. Jadi saya ingatkan kepada Ananda bahwasanya tetap hidup bersih dan menerapkan 3M. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan, sehingga kita terbebas dari wabah corona ini. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya, yang minggu lalu? Oke, silakan Reza. Apa itu pelajaran yang minggu lalu yang Bapak sudah ajarkan? Jenis-jenis engine, Pak. Oke, jenis-jenis engine ya. Yang lain? Rahmat, ya. Jadi engine rotari dan inline atau sebaris. Jadi jenis-jenis engine yang kita pelajari minggu lalu. Jadi pelajaran yang minggu lalu itu tetap diingat kembali dan dipelajari, karena pelajaran hari ini itu tetap kita akan kaitkan dengan pelajaran yang minggu lalu. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu motor atau engine 2 langkah dan 4 langkah. Adapun KIKD antara lain merinci komponen engine 2 langkah dan 4 langkah, menganalisis langkah kerja engine 2 langkah dan 4 langkah berdasarkan posisi dari pistonnya, dan menjelaskan cara kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dengan menggali informasi dan berdiskusi, Ananda bisa merinci komponen engine itu sendiri dari 2 langkah dan 4 langkah, menjelaskan analisis langkah kerjanya dan bagaimana langkah kerja engine 2 langkah dan 4 langkah itu berdasarkan posisi pistonnya. Itu yang akan kita pelajari ke depan ini, satu hari ini. Jadi saya harapkan Ananda untuk lebih giat atau lebih fokus supaya tujuan pembelajaran kita ini dapat tercapai. Ya Pak. Baik, dari tampilan di atas ada yang bisa memberikan gambaran atau ketika melihat kedua gambar di atas, apa yang terpintas di benak Ananda? Ya, Ilham. Oh ya, jadi kecepatannya lebih cepat ya bisa dengan Vega. Ada yang lain? Ya, kenapa? Kalau PCR lebih boros. Ya, jadi PCR itu lebih boros. Terwandi? Paham? Oke, jadi dari kedua yang disampaikan Ananda itu sudah benar. Makanya kita akan menggali kembali dari
dua jenis itu. Nah, di sini dari gambarnya tadi kita bisa memahami apa itu engine dua langkah. Nah, jadi istilah tadi masuk bagian dari pada mesin apa? Apakah dua langkah atau 4 langkah? Dua langkah. Dan bagaimana prinsip kerja dari prinsip kerjanya? Nah, yang selanjutnya, apa yang menyebabkan motor dua langkah itu berasap sih? Nah, makanya kita akan bahas hari ini. Nah, saya akan bagi menjadi dua kelompok ya. Jadi yang pertama kelompok satu di sini, yang kedua yang untuk kelompok dua di sebelah kiri saya. Nah, jadi saya harap Ananda sebentar akan membahas masing-masing dua materi pembahasan. Yang pertama adalah prinsip engine dua langkah dan mengapa engine dua langkah itu berasap, serta apa dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan asap itu. Nah, untuk kelompok dua ialah prinsip kerja dari engine 4 langkah serta motor yang menggunakan karburator dan injeksi, apa perbedaannya atau apa kelebihannya. Nah, itu yang Ananda sebentar akan bahas ya. Nah, jadi sebentar saya menunjuk Sang Suryadi sebagai ketua kelompoknya. Silahkan diskusikan dengan temannya. Nah, saya sudah kirimkan di classroom materi dan LKPD-nya. Jadi silahkan Ananda sebentar diskusikan LKPD-nya yang sudah ada di classroom. Nah, sama halnya dengan kelompok dua, saya akan menunjuk Ricky sebagai ketua kelompoknya. Nah, silakan dibuka classroomnya sebentar, didiskusikan, dan kita akan presentasikan. Nah, jadi kita akan presentasikan hasil dari diskusi Ananda. Nah, jadi saya harap kepada Ananda untuk memahami pembahasan kita hari ini. Dan ada juga di video yang bisa Ananda tampilkan, bisa referensi. Nah, sebentar saya akan bantu menampilkannya. Nah, itu ya. Nah, mungkin silahkan Ananda untuk membahasnya. Bagaimana, sudah paham yang mau dikerjakan? Nah, jadi ini dibuatkan penjelasannya bagaimana persyaratannya sesuai dengan apa yang ada di saya kirim di materinya. Oke, baik. Nah, sekalian, mungkin kelompok dua bisa mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelompok, Ricky bisa mempresentasikan. Saya akan bantu untuk menampilkan slide-nya ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang definisi mesin 4 langkah, kedua cara kerja mesin 4 langkah, dan ketiga yaitu perbedaan injeksi dan karburator. Oke, siap. Pertama yaitu definisi mesin 4 langkah, engine 4 langkah. Engine 4 langkah merupakan motor yang dalam satu siklus kerja membutuhkan 4 kali langkah torok atau 2 kali putaran poros engkol. Ya. Adapun langkah kerja dari engine 4 langkah yaitu langkah pertama langkah isap, piston bergerak dari tank A ke tank B. Lalu kedua, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Ketiga,
campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Kedua yaitu langkah kompresi. Pertama, piston bergerak dari TMB ke TMA. Kedua, katup masuk dan katup buang tertutup. Ketiga, campuran udara dan bahan bakar dikompresikan sehingga suhu dan tekanan meningkat. Ketiga, yaitu langkah usaha. Pertama, pada saat akhir langkah kompresi fungsi memercikan bunga api listrik sehingga terjadi pembakaran. Kedua, yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB akibat terdorong tekanan pembakaran. Ketiga, katup masuk dan katup buang tertutup. Keempat yaitu langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Kedua, katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Ketiga, gas sisa pembakaran didorong keluar melalui katup buangan. Selanjutnya yaitu perbedaan injeksi dan karburator. Perbedaan injeksi dan karburator ada di komponen yang terlibat. Kalau motor injeksi lebih banyak mengandalkan sistem elektronik penyemprotan bensin ke ruang bakar diatur oleh electronic control unit atau ECU dengan bantuan berbagai macam sensor, mulai dari sensor temperatur udara, O2, throttle atau gas dan sebagainya. Oleh karena semuanya dikontrol secara mekanik, maka campuran bensin dan udara yang masuk ke ruang bakar jadi lebih presisi. Dengan demikian pembakaran bensin juga lebih sempurna. Oleh karena itu, motor injeksi biasanya lebih efisien sekaligus ramah lingkungan dibandingkan motor karburator. Sementara itu, sistem karburator mengandalkan komponen mekanis. Proses penyemprotan bahan bakar benar-benar dilakukan secara manual dengan pergerakan buka dan tutup step. Kepresisian campuran bensin dan udara di sana sangat tergantung pilot jet, main jet, lubang karburator serta lain-lain. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Oh ya, Irwandi. Karena berkonsep pembakaran dari sistem dari engine dipanaskan dari lewat lahan bakar. Nah, jadi pertanyaannya dari Irwandi, kenapa motor 4 langkah itu lebih hemat dibandingkan motor 2 langkah? Mungkin ada yang bisa menanggapi dari kelompok 2. Oke, Risa. Karena proses pembakaran lebih sempurna, jadi engine 4 langkah lebih hemat bahan bakar. Jadi itu ya, Roni ya. Jadi karena pembakarannya lebih sempurna, sistem pembakarannya lebih sempurna, sehingga engine 4 langkah itu lebih hemat bahan bakar. Saya minta aplausnya dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan memaparkan hasil diskusinya. Mungkin Pak Suryadi. Silakan itu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tadi diskusi kami dari kelompok 1, Ya. yaitu cara kerja engine 2 langkah. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi kejadian di atas torak. Yang pertama, ahli pembilasan diikuti penempatan
penempatan bahan bakar tanpa udara. Yang kedua, setelah dekat TMA, pembakaran dimulai. Kejadian di bawah torak, campuran bahan bakar dan udara baru masuk ke ruang ekor melalui saluran masuk. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Kejadian di atas torak. Yang pertama, akibat pembakaran, tekanan mendorong torak ke CMD. Yang kedua, saluran gua terbuka, gas bekas terbuang dan didorong gas baru, pemilasan. Kejadian di bawah torak, campuran bahan bakar dan udara di ruang ekor tertekan dan akan naik ke ruang atas torak lewat saluran bilas proses pemilasan. Itulah tadi. Ya, mungkin ada teman yang bisa tambahkan. Definisi keterlambatan hampir semua produk energi konvensional dan rencangan motor bakar yang digunakan dalam sektor transportasi masih menyebabkan sumber emisi pencemaran udara. Penggunaan BBM bahan bakar minyak bensin dalam motor membakar akan selalu mengeluarkan senyawa seperti CO, karbon monoksida, CH4, serta hidrokarbon, SP, debu, NOx, oksida nitrogen, dan SOx, oksida sulfur. BPLH DKI Jakarta 2013 premium yang dimiliki akan mengeluarkan timbal keracunan gas CO. Timbul sebagai akibat terbentuknya karbonmonoksida COHB dalam udara. Aktivitas CO yang lebih besar dibanding dengan oksigen O2 terhadap HB menyebabkan fungsi HB untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. BPLH DKI Jakarta 2013 selaras dengan itu, berkurangnya penyediaan oksigen ke seluruh tubuh apabila tidak segera mendapat udara segar akan membuat sesak nafas akan menyebabkan kematian. Sementara bahan pencemar udara seperti NOx, SOx, dan H2S dapat merangsang pernapasan yang mengakibatkan iritasi dan peradangan. Terima kasih. Mungkin yang saya bisa sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pemaparan dari kelompok 1 ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Oh ya, Ricky. Pertanyaannya yaitu ketika asap berlebihan apa yang dapat ditimbulkan? Mungkin pertanyaan itu apa sih dampak yang bisa dihasilkan ketika asap itu berlebihan? Sesuai dengan tadi yang dibahas, mungkin Karwanti, ya. Ketika motor beralasan asapnya sangat berbahaya terhadap lingkungan dan berakhir sehingga sekarang motor ini tidak diproduksi lagi. Jadi betul sekali bahwasanya kenapa sampai motor 2 langkah ini tidak diproduksi lagi, karena dianggap bahwasanya dia mencemari lingkungan. Dampak terhadap lingkungan itu sangat banyak. Yang kedua adalah ketika kita hirup dari hasil pembakaran itu zatnya adalah zat-zat yang beracun. Makanya betul sekali yang disampaikan teman kalian Herwanti, bahwasanya dampak yang dihasilkan itu sangat berbahaya untuk tubuh dan lingkungan kita. Mungkin itu ya, saya luruskan sedikit, tambahkan. Mungkin saya minta aplausnya dulu untuk kelompok 1. Jadi karena Ananda sudah mengerjakan LKPD-nya dan kita sudah diskusi, saya harap
ada perwakilan dari Ananda yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ya, Ahmad. Saya akan menunjukkan dengan memperoleh. Ya, Ini dua langkah adalah ini yang hanya membutuhkan dua langkah tolak atau piston atau satu putaran engkol untuk dapat menghasilkan satu tenaga kerja. Ini tempat langkah membutuhkan 4 kali gerakan usaha atau satu putaran engkol untuk dapat menghasilkan satu tenaga kerja. nah, baik. Terima kasih Ahmad atas kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi saya harapkan ke Ananda untuk lebih memperbanyak lagi menambah wawasannya. Sekarang kita sudah bisa membuka materi-materi lewat Google, lewat YouTube. Nah, jadi saya harap karena pembelajaran kita hari ini cukup sekian, jadi harapan saya ke Ananda untuk lebih menambah wawasan di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan saya ingatkan kembali, silahkan dikerjakan tugas tes formatiknya. Saya dan kirim di Google Classroom ya. Yang sudah saya bagikan di modulnya, silahkan dikerjakan. Saya akan memeriksa ketika nanti nilainya di bawah 75, maka saya akan lakukan remedial atau pengayaan. Untuk pelajaran kita minggu depan, saya harapkan anak-anak sekalian juga untuk mempelajari di rumah sebelum kita masuk pelajaran minggu depan, yaitu tentang pembentukan logam. Jadi saya rasa pelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita ketemu minggu depan. Jadi setelah pulang sebentar langsung pulang ke rumah ya. Jangan tinggal lagi di tempat lain untuk nongkrong. Karena izin dari orang tua adalah datang ke sekolah untuk mendapatkan materi pembelajaran. Setelah itu langsung pulang ke rumah. Apalagi dengan adanya wabah sekarang, saya harapkan Ananda untuk menjaga imunitas dan banyak-banyak istirahat juga sambil kita belajar di rumah masing-masing. Saya rasa cukup sekian. Saya minta Sandi pimpin. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.